Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya untuk selain bersilaturahim adalah kita bisa belajar bersama. Nah, dengan media seperti ini yang kita bisa bertatap muka ya di media online. Ini harapannya adalah ketika teman-teman punya pertanyaan, kendala yang dihadapi itu bisa langsung ditanyakan di forum-forum seperti ini. Memang beberapa ada wadah grup, entah itu di WhatsApp ataupun di Telegram, namun biasanya ada hal-hal yang tidak terjawab di situ. Nah, maka hadirnya webinar seperti ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman untuk belajar lebih detail lagi gitu ya. Nah, mari kita mulai. Tema pada webinar malam hari ini adalah tentang membuat banyak akun Facebook yang tujuannya nanti kita akun untuk beriklan gitu ya. Karena tidak bisa dihindari ketika kita masuk beriklan di Facebook, kita nanti akan ketemu yang namanya akun error, akun restrike ya, atau dibatasi, akun disable. Nah, maka banyak teman atau member yang biasanya ketika mengalami itu berhenti, stop. Di satu sisi ketika kita stop, itu di luaran banyak banget orang yang sedang jalan iklannya, bahkan jalannya mereka itu tidak dengan satu akun. Jadi langsung beberapa akun yang jalan. Nah, maka penting buat teman-teman gimana caranya membuat beberapa akun Facebook untuk dipergunakan beriklan. Karena seperti yang disampaikan juga di webinar-webinar spesial bahwa salah satu aset di dunia online adalah antara lain akun iklan, terus akun sosial media kita. Nah, sosial media ini biasa untuk free traffic. Free traffic kita perlu konsisten, terus membangun sebuah kepercayaan gitu ya. Nah, kalau mau cepat ya solusinya adalah beriklan. Nah, pertanyaan pembukanya adalah, teman-teman sudah mulai beriklan di Facebook belum? Coba kolom komentar ya, di kolom chat teman-teman rata-rata di sini sudah pernah beriklan atau belum? Kalau misalnya sudah pernah belum mengalami akun error ataupun akunnya disable? Coba di-share ya. Baru mulai sudah disable. Nah, bahkan belum sempat jalan gitu ya. Maka kemauan pasti salah satu hal yang utama. Tapi memulai dengan cara yang tepat itu adalah sebuah langkah yang cerdas gitu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar oh saya mau deh mas, saya mau mulai gitu ya. Tapi mau mulainya dengan cara yang benar gitu ya. Nah, ini memang biasanya tidak dibahas di training, makanya di webinar-webinar seperti ini biasanya yang akan saya sharingkan. Nah, baik, berarti beberapa sudah pernah ya. Ini singkat aja
buat yang belum kenal, salam kenal, nama saya Muhammad Ridwan, tim mentor, dan ini beberapa prestasi yang kemarin saya capai ya. Ada reward HP, laptop, emas, dan alhamdulillah juga kemarin dapat motor. Nah, ini pas training dan kopdar. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan offline seperti ini ya. Amin. Nah, materi pada webinar malam ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa membuat banyak akun di Facebook. Yang mungkin teman pernah dapatkan, oh, kalau misalnya akun iklannya error, pinjem aja pakai akun entah itu teman, entah itu saudara, keluarga dekat gitu ya. Karena kalau misalnya buat lagi ya kemungkinan bakal kena error lagi gitu ya. Itu benar gitu ya. Jadi dengan catatan kalau kita buatnya mirip dengan akun yang kena ban juga gitu. Nah, maka gimana supaya kita bisa buat beberapa akun dan itu nanti jalan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak sabar, gimana sih pengen tahu caranya. Nanti saya akan bahas dulu ya, sembari nanti dilanjut dengan tanya jawab. Ini beberapa catatannya untuk teman-teman bisa buat akun. Jadi kita harus tahu dulu tujuan membuat akun Facebook itu apa sih gitu ya. Yang pasti saran saya nantinya ya buat kebutuhan beriklan gitu ya, paid traffic. Atau kalau misalnya ya seperti tadi ya, bahwa akun sosial media adalah salah satu seperti aset kita di dunia online. Itu kita misal punya 5 akun dan itu 5 akun itu aktif gitu ya. Itu kayak kita punya tim sales ya atau SPG lah yang kita bisa dari itu menjadi distribusi kita. Kita bisa posting di sana gitu ya dan itu menghasilkan traffic. Terus yang ketiga adalah salah satu fungsinya adalah untuk akun tester. Maksudnya adalah akun tester itu akun yang digunakan untuk mengetes sebuah iklan, yaitu format iklannya, dari mulai foto atau videonya, terus copywritingnya, konten tersebut layak nggak sih untuk tayang di iklan Facebook. Nah, nanti kita uji coba dulu di akun tester ini. Maka kalau nanti approve, nanti kita bisa lanjut di akun utama kita untuk beriklan. Kalau misalnya tidak approve dan atau misalnya kena disable ya, nanti cukup di akun yang tester itu saja gitu ya. Nah, kita nanti akan coba praktekkan ya teman-teman ya. Sebentar sambil saya charge dulu laptopnya. Jadi langkah untuk kita membuat akun Facebook, nanti kita praktekannya di HP ya. Jadi teman-teman harusnya nanti bisa langsung praktek. Pertama pastikan sudah install aplikasi Facebooknya. Buat yang belum silakan ya diinstal. Ada di Play Store. Terus siapkan datanya, yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, dan
foto. Ini bisa pakai foto orang ya. Kita cari aja nanti di Google atau di Instagram gitu. Nah, kita langsung mulai ya untuk praktek membuat akun Facebook. Nah, ini sudah ke Android ya teman-teman ya. Ini saya pakai tab. Kita cari aplikasi Facebook-nya. Nah, di sini sudah ke tampilan halaman Facebook ya. Kita akan buat akun Facebook baru yang tombol hijau di bawah ya. Ini coba saya tes dulu masuk ke akun Facebook saya. Nah, ini saya lihat di HP satunya. Nah, udah masuk ya teman-teman ya. Ya, jadi ini adalah akun Facebook utama saya. Akun yang saya pakai buat bersosial media ya. Tapi ini sudah tidak bisa dipakai buat beriklan ya. Karena sudah nggak bisa buat beriklan nih. Makanya ini kita mau buat akun yang baru. Ini kita keluar dulu dari akun Facebook-nya. Nah, kita keluar. Jadi saya sudah keluar ke akun Facebook saya, terus saya mau buat akun Facebook baru. Sebelum
hal yang penting yang diperhatikan adalah untuk membuat akun Facebook baru di sini, di device ini ya, ini nanti bisa sampai 5 akun Facebook di sini. Nah, supaya bisa buat akunnya, kita harus dulu mengubah IP address-nya dengan cara seperti ini. Pertama kita nyalakan di sini menu mode terbang ini atau mode pesawat ya. Nah, ketika saya nyalakan, itu otomatis nanti paket datanya akan mati ya. Nah, di saya sudah mati nih. Ini kan karena nggak connect kan, karena mati. Nah, ini di saya sudah mati. Terus kita nyalakan lagi. Nah, tadi kan keputus ya, karena kan tadi otomatis paket datanya putus nih, karena kan pakai mode terbang ya. Jadi makanya ini share screen-nya juga terputus ya. Sebentar saya share screen lagi. Nah, ini sudah masuk share screen-nya ya. Terus saya buka Google Chrome. Oke, sebentar saya masuk lagi ya, karena tadi keluar. Jadi ini saya tadi kenapa pakai nyalakan ini ya, mode terbangnya supaya nanti IP address-nya itu berganti. Nah, nanti saya kasih lihat ya. Karena supaya kedetek sama Facebook itu di HP yang berbeda gitu ya. Atau di IP address yang berbeda tepatnya. Nah, saya masuk lagi dulu nih yang pakai tab. Oke, sudah join. Nah, nanti teman-teman lihat di Google Chrome ya, di Google Chrome. Terus ketik nama webnya itu huer.net. Masuk. Nah, ini akan muncul IP address kita nih. Ini ya, 11.45209.100. Nah, tadi ketika saya nyalakan mode terbang, dia akan berganti.
Nah, ini harusnya tadi sudah berganti ya. Tadi bukan ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Ini saya pakai kartu Indosat, terus OS-nya Android gitu ya. Nah, ini kelihatan. Nah, kita lanjut ke pembuatan akunnya ya. Jadi nanti seperti itu. Tiap kali mau buat akun baru langsung tadi dinyalakan mode terbangnya, yang otomatis nanti akan pakai datanya mati. Tadi kan mati ya, terputus. Nah, kemudian di off-kan lagi mode terbangnya, nanti pakai datanya akan muncul dan nanti IP address-nya akan berubah. Kita lanjut ke pembuatan akun Facebook-nya. Nah, ini saya klik tombol buat akun Facebook baru. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini kita siapkan namanya. Harusnya tadi sudah disiapin ya, karena tadi saya belum siap. Nah, ini yang terpikir aja ya namanya. Dan ini harus dicatat ya teman-teman, karena nanti ketika ada verifikasi, teman-teman punya datanya nih. Nah, ini yang paling penting, karena ini yang harus kita ingat. Sebaiknya kita catat ya. Saya biasanya catatnya di Excel ya, atau spreadsheet ya. Jadi karena lagi online, saya ya udah pakai catat di buku dulu. Saya siapin buku. Tapi sebaiknya teman-teman nanti persiapan di awal dulu ya. Udah siapin nama, tanggal lahir gitu ya. Supaya nanti tidak lupa. Nah, kita buat deh tanggal lahirnya ya, di sini ya. Ini misal di tanggal 2, terus bulannya, tahunnya. Misal saya pakai tahun 90. Nah, ini harus diingat nih. Tanggal, bulan, dan tahunnya ya. Kalau udah, klik selanjutnya. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini dia minta nomor HP ya. Di sini kan secara default dia atau secara umum langsung minta HP, nomor HP. Namun, saya akan nanti pakainya email saja, daftar dengan alamat email. Nah, jadi nanti disiapkan kita nanti juga produksi email yang banyak gitu ya. Gunakan email yang berbeda. Nih, nah kita harus siapin banyak email nih harusnya ya. Sebentar saya lihat emailnya.
Kita masukkan emailnya. Terus, nah ini juga penting, kita harus ingat kata sandinya ya. Ini saya catat dulu ya. Karena ini penting nanti ketika iklan kita kena namanya checkpoint ya, teman-teman ya. Ini saya isi. Kelihatan ya, ya nggak apa-apa deh. Selesai mendaftar. Dengan mengetuk daftar, Anda setuju dengan kebijakan. Nah, ini kemudian klik daftar. Oh, ini ya. Ini nomornya, emailnya udah terdaftar ya. Saya pakai email yang lain. Makanya kita harus sudah siapin ini dulu ya. Siapin email yang banyak ya. Ini saya misalnya pakai, saya lihat dulu emailnya deh. Oh ini deh. Nah ini misalnya ya. Terus kita pilih tanggal lahirnya. Nah, ini kita harus catat ya, karena ini penting nanti buat pas ada pengecekan. Ini perempuan, terus selanjutnya. Nah, ini kita pilihnya ya daftar dengan email ya. Ini kita pakai Gmail, email. Nah, ini kita masukkan emailnya. Klik tombol, nah ini, tombol daftar ya. Oke. Nah, kita pilihnya ini aja ya, konfirmasi dengan kode. Ini
Jadi si Facebook kirim kode ke kita. Nah, ini saya lihat dulu di emailnya, kode yang dikasih sama Facebook ya. Nah, ini tadi saya udah masukkan kodenya. Nah, ini kita lengkapin ya, foto ya, agar nah, ini harusnya sudah disiapin ya. Tadi saya belum siapin ya. Harusnya kita cari foto dulu ya di Google ataupun di Instagram ya. Ini kita coba di ini ada nggak ya galerinya. Harusnya cari dulu ya teman-teman ya. Saya cari dulu deh di ini ya. Ini fotonya nggak harus sendiri ya. Bisa foto rame-rame gitu ya. Saya cari dulu deh fotonya nih. Nah, ini saya cari dulu ya. Saya download dulu fotonya. Nah, ini saya sudah dapat nomornya, fotonya. Saya download dulu bentar. Kamu bisa cari ya di mana ya nanti ya. Boleh di Google, Instagram ya. Nah, ini kalau udah kita ke ini ya. Kita upload ya fotonya ya.
Kalau udah, klik simpan. Nah, kita udah jadi nih satu akun Facebook ya, teman-teman ya, teman-teman. Apa ini? Gunakan Facebook secara gratis. Oh, tidak. Oke, gunakan data. Nah, jadi teman-teman ya, satu akun Facebook gitu ya. Nanti kita bisa pakai. Nah, kita nanti lakukan setelah jadi, kita lakukan isi lengkap profilnya ya di sini ya. Kita lengkapi nanti profilnya. Terus kita masuk ke grup ya, misalnya grup jual beli gitu ya. Nanti kita tambahkan pertemanan juga. Nah, kita misalnya cari ya. Jual beli Jakarta. Nah, ini cari yang ini ya. Grup publik aja ya. Nah, ini. Kalau udah, coba ini ya, apa? Kayak mau nanya gitu ya, terus kita nanti tambahkan pertemanan, terus like postingan teman gitu ya. Jadi itu dilakukan minimal 2 hari ya. Nah, nanti setelah itu nanti kita bikin fanpage. Nah, ini udah tadi masuk ke grup. Nah, ini lagi tunggu, terus kita tambah pertemanan. Nah, ini saran saya nggak usah banyak-banyak ya, jadi supaya nanti kita, kan kadang nanti pas verifikasi akun nanti kita disuruh mengenali siapa ini teman kita. Nah, kita jangan sampai kebanyakan, karena nanti kita akan bingung ya. Natural aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada pertemanannya gitu ya. Nah, ini cukup lah. Oke, kemudian ini kalau udah jadi nanti bisa buat lagi gitu ya. Tadi setelah jadi di like, tambah pertemanan, like postingan temen gitu ya. Sama nanti masuk grup gitu ya. Atau teman-teman nanti juga bisa ini ya, main game ya. Jadi biar terlihat, saya jarang sih main game ya, tapi katanya biar cepet kalau misalnya ini main game juga. Nah, kita sudah buat satu akun iklan. Nanti di satu HP ini bisa sampai 5 ya. Oke, ada pertanyaan? Saya ke pertanyaan dulu deh. Maaf, terlambat. Oh iya, nanti bisa di ini ya, replay ya. Akun barunya nanti untuk TTL dan nama itu, nama dan TTL kita lagi kayak akun yang terdahulu. Oh beda ya, dibedakan Bu ya. Karena ini kan ngarang aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi kita harus tahu, harus dicatat nih, jangan sampai lupa. Karena nanti ketika tiba-tiba iklannya di blok dan perlu dipulihkan, kita punya datanya ya. Ini untuk akun personal atau akun bisnis? Ini akun personal, ini akun Facebook personalnya. Yang mana nanti bisa dibuatin akun bisnisnya gitu sih. Kan akun bisnis bermula dari akun personal gitu ya. Apa semua yang beriklan di Facebook melalui tahapan ini ya berkali-kali kena disable ban error? Apa karena produk kita yang berkaitan dengan kesehatan jadinya agak ketat? Jawabannya adalah hampir semua pengiklan
itu kena ban, kena error, disable gitu ya. Bercandaan dari teman-teman senior gitu adalah kalau beriklan di Facebook ya pasti ngalamin itu. Kalau enggak, bisa jadi iklanmu jarang-jarang gitu. Bercandanya gitu ya. Atau nggak pernah iklan gitu ya, jadi nggak pernah kena ban itu sih. Memang produk kesehatan sensitif ya, makanya uh, sensitif tapi tetap bisa lolos sih, makanya harus ini ya. Selain copywritingnya juga kita punya beberapa backup akun. Buat akun baru gini mas, apa menggunakan nomor HP yang sama? Pakai nomor HP yang sama kan tadi pas minta nomor HP itu saya tidak pakai nomor HP tapi pakainya kode verifikasi email. Maka nanti dimasuk Facebook kirim verifikasinya lewat email, kode tadi kan berapa 5 angka ya, nanti kita masukkan ke akun Facebooknya. Jadi bisa satu pakai nomor satu HP ya. Tadi satu handphone itu bisa 5 cukup lah buat kita backup ya. Nah, kita lanjut ke materinya dulu. Nah, tadi kita udah praktekin ya. Buat satu akun Facebook, nanti bisa diulang ya. Setelah jadi akunnya, kita mulai posting, terus like, dan share komen postingan teman kita ya, terus masuk grup, terus coba berinteraksi, kayak misalnya nanya harga atau apa. Atau kalau misalnya teman-teman males ngelakuin ini ya, paling cepet sih katanya main game aja ya. Karena main game itu kan dinilai ya udah pas aktivitas manusia gitu ya. Satu fanpage kan bisa dioperasikan oleh beberapa akun personal atau admin. Pertanyaannya, jika fanpage itu diblokir, apakah admin yang lain juga nggak bisa mengoperasionalkannya lagi? Kalau fanpage-nya diblokir, ya nggak bisa gitu ya. Karena kan ibarat kata mobilnya tuh yang kena tilang gitu ya. Orangnya, orang yang, ya maksudnya admin lain nggak bisa karena mobil itu kan ibarat kata disita ya, ibarat kata. Karena mobilnya gitu ya, fanpage-nya gitu ya. Maka ya fanpage itu dulu yang minta review, minta banding dulu. Kalau fanpage sih, kalau blokir bikin baru aja. Saya masih punya satu akun lagi, apa nggak bisa dipakai? Harus buat akun dengan beda. Bisa dipakai. Nah, pertanyaannya adalah kalau satu akun itu kena disable lagi, kena error lagi, gimana gitu ya? Kalau akun yang dipunya itu kena error lagi gimana? Maka bagusnya kita siapin beberapa akun yang tadi ini ya, ke slide sebelumnya. Ini kan tadi ibarat kata kan ngarang aja ya, nama-nama terus ininya ya. Ini kita gunakan untuk akun tester, jadi untuk mengetes iklan dulu supaya iklan yang mau kita jalankan lolos verifikasi Facebook nggak, approve nggak gitu ya. Maka kalau misalnya ternyata iklannya nggak di approve dan bahkan kena blokir, itu cuma di akun ini aja gitu ya. Blokir ya udah biarin aja kan, ibarat kata itu, maka bisa disebut juga akun tumbal ya. Jadi kalau misalnya kenapa-napa ya ya udah hilang gitu ya. Nah, kalau misalnya iklannya approve, baru kita buat di akun yang utama. Jadi yang masih dipunya itu dibuat buat
ini aja jadi akun iklan yang utama sih Kak, gitu ya. Jadi yang memang benar-benar diiklankan gitu ya. Jadi yang kita buat-buat ini sih buat ini aja, buat akun ngetes lah ya, akun tester ya. Nah, nanti dilanjut ya materinya ya, buat ngetesnya kayak gimana. Nah, ini, jadi kalau kita sudah punya, kapan kita bisa beriklannya? Suaranya nggak kedengeran. Kalau yang kemarin kena disable itu masih bisa di ini ya, masih bisa diminta review ya. Tapi kita nggak pernah tahu reviewnya itu seberapa lama. Ada yang cepat sehari 2 hari, ada yang seminggu sampai bahkan ada sebulan gitu ya. Jadi sembari menunggu itu kita jalan pakai akun lain dulu. Nah, kita lanjut ke materinya dulu. Jadi nanti setelah 2 hari aktivitas tadi ya, like, comment, share, tambah pertemanan gitu ya. Terus nanti buat fanpage. Buat fanpage sudah tahu ya, buat halaman. Nah, nanti posting di halaman tersebut ya. Terus lakukan boost post minimal saran ya 50.000 untuk 3 hari aja gitu ya. Nah, ini saya contohkan ya. Untuk postingnya ya, teman-teman ya. Ini ke Facebook. Gunanya boost post itu untuk si Facebook terbiasa dulu dan akun kita dinilai terbiasa dulu untuk melakukan pembayaran di Facebook gitu ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini sebentar ya. Nah, misalnya ini deh. Sensor. Bentar ya teman-teman, izin bentar ya. Nah, kita lanjut ya. Ini kita masuk ke halaman Facebook.
terus ke newsfeed. Kita bikin postingan di sini. Nah, create post. Ini misalnya saya ini ya, madu slimming. Nah, ada dua ya. Nah, kita upload gambarnya. Oh, ini video ya. Tidak apa-apa deh. Misalnya madu slimming. Nah, oke, kalau udah next. Nah, ini kita bisa kelola fanpage juga. Kita harus ini ya, bisa schedule post ya. Jadi kita bisa buat dulu banyak, baru kita jadwalin misalnya per hari satu postingan. Maka ibarat kata kita kayak posting rutin ya, padahal dilakukannya langsung sehari misalnya ya. Nah, ini saya pilih yang publish now. Ini udah klik publish. Nah, ini lagi proses publish. Kalau udah nanti postingan itu kita ini iklankan ya, teman-teman ya. Mana tadi? Mana tadi? Oh, ini deh. Nah, tadi bikin postingan deh. Ya, minimal yang ini deh. Yang ada aja deh. Ini nanti page kita di boost post dulu ya, teman-teman ya. Postingannya pilih salah satu postingan. Nah, ini create ad. Apa ini karena sudah ini ya nggak bisa beriklan ya? Oh, ini dibatasin ya akun ini ya. Oke, nggak bisa beriklan juga nih. Saya pakai yang ini deh, yang aktif ya.
Berarti sampai segitu ya, berarti ketika sudah kena restrike udah nggak bisa boost post juga ya. Nah ini misalnya pakai yang ini deh, yang akun yang hidup ya. Ke halaman. Nah Zenzo misalnya. Ini sudah ada postingan belum ya? Oke, kalau belum diisi dulu postingannya ya. Oh, ini masih kosong ya. Oke. Diisi dulu postingannya, coba saya cari halamannya yang lain. Nah ini misalnya ada postingannya. Nah ini promosikan postingan ya, atau boost post ya. Promosikan. Ini kita setting ya teman-teman ya. Untuk post iklan post di sini kita jangan berharap ada closingnya teman-teman. Ini buat istilahnya tuh buat manasin akun dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti page kita sudah siap untuk beriklan. Nah, kita pilih lokasi umurnya biasa ya. Nah, ini kita pilih anggarannya ini aja, 50.000 aja nih. Minimal per hari atau 7. Nah, ya. Ini deh. Oh, ini kita pilih 3 hari aja, cukup sih harusnya. Tingkatkan durasi ya, kayak 4 hari. Nah, udah kalau udah, ya kita isi saldo ya, tambahkan uang. Nanti pakainya transfer aja ya, jadi kalaupun misalnya kenapa-napa akunnya, hilangnya kan cuma segitu ya. Nanti pilih yang bank transfer. Nanti diisi saldonya gitu ya. Maka ini yang menjadikan kemarin saya juga ini ya, kasihan karena beberapa sudah top up-nya cukup banyak, tiba-tiba akunnya disable ya. Jadi makanya kita tes dulu akunnya bisa nggak buat beriklan gitu ya. Dengan boost post ini baru ketika sudah jalan punya traffic, baru kita iklan yang sebenarnya, dalam artian yang pakai ads manager gitu ya. Kita lanjut ke materinya dulu. Oke. Nah, jadi ini tadi ya, bikin postingan terus postingan tersebut diiklankan. Pakai ini aja budget 50 tadi ada sarannya, saran minimal ya. Tadi sekitar 70 ribuan, nanti diisi aja. Kalau iklan itu sudah aktif, kan ada review terus aktif, dan Facebook sudah mulai terbiasa men-charge atau mendebit, memotong saldonya, itu kan berarti Facebook sudah terbiasa dengan akun tersebut, dengan fanpage tersebut. Nah, baru kita masuk ke Ads Manager. Pakainya yang Ads Manager personal aja, karena nanti lebih kayak buat nyoba ya, buat ngetes iklannya. Tes iklan aja sekalian banyak. Iklannya 1, 2, 3 gitu ya. Dan nanti pakainya isi saldo juga, pakai bank transfer aja. 25.000 cukup lah buat ngetes gitu ya.
Nanti setelah iklan-iklan yang approve baru kita pakai di akun yang utama buat beriklan gitu ya. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi tentang membuat akun, beberapa akun itu sebenarnya saya juga pelajarin dari namanya platform ini, Afbis ya namanya Afbis. Ini seru banget sih karena saya juga nyesel kenapa baru tahu info ini sekarang-sekarang ya, karena saya tahu banget orang yang memanfaatkan ilmu ini di Abdi dan Esenso ya. Saya dulu kan pernah tahu juga ya, ada namanya akun klonengan gitu ya, akun cloningan yang dulu saya masih ya ibarat kata skeptis lah, apa sih buat apa sih pakai akun-akun bodong seperti itu gitu ya atau fake gitu. Dan ternyata ilmu itu dipraktekkan dan apalagi pakai ini ya tadi ya pakai profil perempuan segala macam gitu. Nah, orang yang memanfaatkan itu pas itu sekarang bonusnya udah gede banget ya. Jadi saya juga pas itu kenapa baru tahunya sekarang gitu ya. Tapi ini saya sarankan buat teman-teman yang akunnya buat beriklan aja ya. Jadi hindari spamming lah ya gitu ya. Saya akan tunjukkan apa aja yang ada ini ya, sebentar ya. Nah, tadi kan sampai sini ya tadi ya. Tapi pembayaran nanti teman-teman bisa ya untuk menambahkan ini ya. Gampang kok, ini tinggal diisi mau isi saldonya berapa. Tadi kan berapa sih? 80.000 misalnya ya. Ya udah nanti bakal dapat nomor rekeningnya nanti transfer ke situ. Nah, ini yang saya tadi pakai ya. Tadi saya sebenarnya sedang belajar lebih dalam juga di sini nih. Namanya di Afbisel ID. Ini karena keren banget ya ini. Lengkap banget sih harusnya di dalamnya nih. Dari mulai membuat akun yang tadi sampai yang pasti sampai bikin akun iklan, akun bikin business manager gitu ya. Terus yang paling suka saya adalah ini. Jadi ada dikasih tahu cara setelah buat akun cloningan banyak itu cara merawatnya gimana nih. Jadi di sini dikasih tahu ini akun penghasil BM dan cara membuatnya. Terus sampai gimana kalau ternyata nanti diblok dan minta ID. Nanti diajarin juga cara bikin ID-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini keren banget sih ya teman-teman ya. Makanya saya juga yang kemarin sempat beberapa akun iklan saya kena ban itu kayak wah Facebook lumayan susah gitu. Tapi ternyata maksudnya wah di luar sana itu udah hal yang biasa ya. Kalau iklan ya pasti ngalamin itu iklan error, akun error terus akun disable gitu ya. Buat yang udah tahu ilmunya ya udah tahu cara mengatasinya gitu ya teman-teman ya.
Nah ini sih bukan keharusan ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau daftar nanti bisa di sini aja diklik ke linknya distributorresenil.com garis miring habis ya. Nanti teman-teman baca-baca aja nanti seperti apa pendaftarannya ya. Kemudian ini sponsor sebentar ya. Sharing sebentar ini. Nah, ini tentang teman-teman yang mungkin cari produk-produk yang lagi nggak promo ya, tapi teman-teman mau cari produknya itu dengan dapat buy one get two. Nah, ini juga ada fitur-fitur lainnya sih kayak gratis ongkir, cashback gitu ya. Dapat emas gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat di sini ya, kunjungi ini web ini distributorexento.com. Ada bonus emasnya ya, nanti kita bahas. Jadi 5,5 bisa dapat emas setengah gram, 11 juta bisa dapat emas 1 gram gitu ya. Nah, dapat program bimbingan juga. Nah, jadi simpelnya nanti bisa belanja, belajar dan menabung ya. Nanti dapat tiba-tiba dapat emas gitu ya. Jadi teman-teman belanja normal aja, masih nyari produk yang memang lagi diskon ya. Ini saya kasih lihat dulu webnya sebentar. Mbak Yulia, oh mungkin ini Mbak ya. Mbak Yulia minta ini aja dihidupin audionya, kayaknya audionya masih mati ya. Ada di pojok kiri bawah deh. Nah ini temen kalau mau ini ya nyari produk yang diskon ya. Ini diskon tuh dalam artian di sedang tidak promo tapi temen bisa dapat buy one get two gitu ya. Nah ini ada banyak produknya. Kalau yang di shop ini sih pasti produk yang sedang promo sekarang ya. Ini kan yang produk promo sekarang. Kalau yang ini pasti gratis ongkir, kalau yang di sini tidak ya. Nah ini teman-teman nanti bisa ini ya, misalnya mau nyoba order deh, teman-teman butuh apa misalnya fit and press, ya udah klik tambahkan sekarang. Misalnya 2. Teman-teman buat order pertama kali nanti teman-teman bisa ini ya, bisa dapat gratis hand sanitizer ya. Kalau udah pakai ya udah tinggal ini sih. Di sini juga kelihatan ada cashback yang didapat ya nantinya. Nah ini login dulu, misalnya login. Kalau teman-teman belum ini daftar dulu ya. Nanti dapat cashback yang nanti bisa langsung dipakai buat order lagi gitu ya. Nah ini langsung kelihatan nih ada potensi cashbacknya 98 ini nanti langsung bisa dipakai buat order lagi. Nah ini misalkan saya kan punya kumpulan cashback ya yang ada di dana wallet saya. Ini saya bisa pakai dananya atau cashbacknya untuk langsung belanja gitu ya. Jadi langsung nanti dipotong belanjanya dari sini. Jadi nggak perlu transfer lagi. Kalau udah ya udah klik pesan.
Nah, gitu ya teman-teman, kalau misalnya lagi nyari produk yang ini ya, yang butuh buy one get two gitu ya. Kalau yang di sini sih udah pasti teman-teman juga ini ya, bisa beli ya. Bisa beli sendiri maksudnya ya. Karena kan memang lagi promo juga. Nanti ada rekamannya Mbak Yulia ya kalau misalnya ini ya. Oh ini gratis Pak Heri ya. Ini kan cuma buat kalau teman-teman mau belanja aja ya. Misalnya lagi butuh produk yang buy one get two nih. Misalnya butuh apa tadi? Sera gitu ya. Sera kan lagi nggak promo. Nah teman-teman butuh konsumen mau beli tapi mau yang buy one get two nanti bisa di situ. Nah silakan teman-teman saya buka forum sesi pertanyaan buat teman-teman tadi tentang materi yang saya sampaikan dan apapun yang teman-teman mau tanyakan seputar ini ya, periklanan ataupun Abdi dan Essential, silakan. Kita akan sekitar 5 menit lagi ya. Jika satu akun Facebook mempunyai banyak fanpage, ketika satu fanpage diblokir, apakah fanpage yang lain juga kena? Enggak sih. Kalau keblokir di fanpage itu aja, makanya kita kan bisa bikin fanpage banyak ya di satu tuh akun personal itu. Bisa ratusan bahkan kok. Maka biasanya yang sudah main lama yaitu satu produk satu fanpage gitu sih strateginya. Boost post itu perlu karena supaya istilahnya tuh memanaskan akun dulu. Jadi Facebook nanti sudah terbiasa mencas ke akun kita gitu loh. Jadi dia udah terbiasa mendebet saldo kita gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita sudah punya traffic yang masuk. Nanti untuk iklan berikutnya supaya lebih mudah gitu ya. Jadi ibarat kata kita ya udah keluarin ini dulu lah buat akun itu buat siap untuk beriklannya. Nanti setelah boost post nggak usah lama-lama, cukup 3 hari lah. Kalau udah baru kita setting iklan di Ads Manager-nya, buka di Ads Manager-nya. Baru setelah iklan yang lolos di Ads Manager kita pindahkan ke akun bisnis ya. Nah ini saya kasih lihat ya supaya kebayang. Nah ini anggaplah pakai akun tester tadi ya. Kita ke Ads Manager-nya yang ada di sini, Ads Manager. Atau ke pengelola iklan ya. Baru kita buat iklannya. Loading ya teman-teman. Jadi untuk ngetes iklan jangan di akun utama kita. Iya dong. Sayang gitu maksudnya kita belum tahu. Kecuali ya iklan itu sudah ini ya, sudah bagusnya dites dulu sih supaya kalau misalnya dari kontennya nggak disetujuin yang itu mengakibatkan disable, itu cuma kenanya di akun tester gitu sih.
Makanya kita buat beberapa akun tester aja. Yang gunanya buat ngetes iklan ya. Baru iklan yang approve, yang disetujui itu kita comot ke akun yang utama. Kan otomatis sudah kemungkinan besarnya udah pasti lolos kan, karena sudah diverifikasi sama akun di tester. Nanti kita nggak usah buat ulang karena kita bisa tarik data iklannya ke sini, ke akun utama tersebut. Nanti pakainya ini sih, post ID ya. Jadi ada ID-nya, nanti kita bisa langsung tarik data iklannya. Oh ya, saya kasih lihat deh cara jadi admin ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya, sebentar ya. Oke, masih loading ya. Nah, ini bentar. Nah, ini ke halaman. Misal ini rumah digital ya. Jadi kita invite dulu akun yang utamanya ke sini, ke page ini. Di menu pengaturan, ini ada pengaturan. Terus ke peran halaman ya. Nah, di sini nih. Kita tambahkan akun utama kita di sini nih. Jadi pengelola, jadi pengiklan di sini ya. Di mana di sini ya? Nah, di sini nih. Nanti masukkan aja email yang tadi kita buat. Email yang ini ya, email di akun iklan utama kita. Terus kita tambahkan sebagai pengiklan ya. Udah gitu ya. Nanti kita bisa tarik postingan-postingan yang ada di sini. Nah, ini di hari apa Rabu ya? Rabu ini saya juga praktek juga nih, nanti saya buat iklan. Nanti kita lihat hasilnya minggu depan, sekalian review ya, teman-teman ya. Nanti seperti apa nih? Nanti akan saya langsung buat juga beberapa akun testernya. Nah, teman-teman nanti tetap dapat update dari saya kan. Saya udah ibarat kata kan tadi saya mulai dari nol nih, dari belum punya akun cloningannya. Nanti kita sampai lanjut ke saya sudah buat beberapa akun sampai beriklan juga gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman misalnya mau langsung belajar apa yang saya juga belajar ya, silakan masuk ke tadi ya yang habis itu. Karena saya juga lagi mendalami semua tutorial di sana. Namun kalau teman-teman nggak masuk ya nggak apa-apa, nanti tetap dapat update-nya dari saya gitu sih. Jadi untuk ngetes iklan jangan di akun utama ya, jangan. Terus iya bener Pak. Jadi kalau ini ya istilahnya itu akun yang dijadikan buat akun tumbal gitu. Jadi kalau terjadi kenapa-napa, blokir, kena ban, itu ya udah, kan kita juga bikin aja gitu, nanti keblokir atau apa, walaupun tetap nanti kita bisa usahakan ya supaya akun ini bisa kebuka blokirannya. Karena kan ngebuka ke blokir itu hal yang kita cuma nunggu kan, entah itu dibuka ataupun enggak, entah dibukanya cepat ataupun lama. Nah, sembari kita nunggu, kita sudah punya akun yang lain gitu sih. Jika saya pakai akun saudara kita, apa yang harus saya perhatikan? Kalau akun saudara ini sih ya, khawatir. Ya pastikan dia nggak mau dia nggak pakai buat beriklan. Nah, yang diperhatikan adalah gini. Nanti sewaktu-waktu Facebook akan dalam tanda kutip melakukan razia kepada iklan-iklan yang dinilai punya aktivitas yang tidak biasa. Jadi kan
Apalagi tadinya nggak aktif ya, tiba-tiba langsung beriklan itu. Nah, biasanya Facebook akan ngecek nih. Biasanya minta verifikasi foto, foto, terus minta ID. Nah, kalau nggak di-upload fotonya, itu kan nanti belum bisa kebuka nih. Nah, ini yang jadi yang perlu dipertimbangkan. Nanti kalau saudaranya mau buka Facebook tiba-tiba nggak bisa diakses kan. Nah, itu sih. Jadi yang harus diperhatikan kalau mau pakai akun saudara, diomongin di awal. Nanti kalau misalnya butuh ID nanti dikasih ya foto ID-nya gitu sih. Kalau cara paling tepat beli sih, tapi saat ini saya juga lagi nyari beli belum tersedia. Tinggal beli itu sekitar berapa ya? 100.000 kalau nggak salah. Itu sudah siap iklan sih. Ya mantap ya, Mas Heri ya. Luar biasa nih. Nah makanya Facebook ini maksudnya ada tantangan buat masuknya, tapi kalau udah paham ini ada potensi potensi penghasilan di sini gitu ya. Yang penting kita tahu cara masuknya gitu sih. Ada lagi teman-teman? Berarti pilihan terbaik membuat beberapa akun. Iya sih. Kalau ya takutnya nanti akunnya keblokir atau apa nanti malah jadi nggak enak gitu sih ya. Kecuali akunnya nggak terpakai gitu sih ya. Buat aja sih Kak. Tadi kan buatnya gampang ya. Nah, nanti tinggal dirawat ya. Setelah dibuat nanti dirawat ya. Dirapikan datanya. Kita punya datanya. Tadi saya juga sampai catat di buku kan. Nanti saya pindahkan ke Excel biasanya. Baik teman-teman, nggak terasa ini ya. Sudah sejam setengah ya. Nanti kita lanjut di webinar berikutnya ya. Terakhir ada cukup ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Saya yakin teman-teman juga masih banyak hal yang jadi pertanyaan. Nggak apa-apa nanti kita buat bahan diskusi di dan sekarang juga saya juga langsung praktek nih karena kan saya juga lagi antusias banget lah karena ada hal baru ini ya. Terlebih kan ini kita pandemi nggak tahu ya sampai kapan ya makanya buat potensi beriklan orang masih waktu-waktunya pegang gadget lama gitu ya karena WFH segala macam gitu ya. Trik apa sih yang harus dilakukan agar terhindar dari bajak bajak akun? Oh, bajak akun Facebook ya maksudnya Mas. Pakai namanya ini. Tahu nggak ya? Ada namanya settingan di autentikasi dua faktor. Jadi ketika ada aktivitas orang yang mencoba masuk, kita punya kayak laporannya sih. Jadi, ada yang mencoba masuk ke akun kamu, bener nggak kamu ini? Nah, kalau dinilai ini ada orang dari luar yang mencoba masuk, itu kita dikasih tahu sih. Jadi kalau enggak ya udah kita bisa bilang bahwa itu bukan kita dan nanti akan ditutup gitu sih. Kan kita bisa akses gitu ya. Triknya itu sih, jadi supaya akunnya nggak dibaca. Ada settingnya di Facebook ya. Makanya tadi teman yang di awal ya, di awal nanti coba diulang deh videonya. Saya kan tadinya pakai, misalnya pakai HP ya. Kan saya biasanya akses di HP. Tadi saya buka akun Facebooknya pakai tablet. Makanya tadi kan agak cukup rumit kan, minta kode gitu ya. Karena di tab ini coba masuk ke Facebook saya dan tadi saya pakai ini ya settingan kode gitu sih. Cukup ya teman-teman ya. Nanti tadi buat yang mau ya buat yang mau aja ya nanti bisa jadi belajarnya tuh di level yang sama dan bocorannya juga ada ya nanti juga
ada orang penting abdi juga sih yang masih di situ ya, di grup tersebut ya. Terus tadi buat teman-teman yang mau nyari produk yang lagi promo gitu ya, nanti bisa cari di tadi distributorextenso.com. Selain nanti kalau di menu shop sih pasti ada gratis ongkirnya, dan nanti teman-teman bisa ibarat kata belanja sembari menabung gitu ya. Sip, baik teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah hadir menyimak, bisa belajar bareng. Nanti kalau ada yang belum dipahami nanti bisa diulang videonya buat yang masih baru juga, karena ini juga hal baru juga buat saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di grup ya. Nanti sembari kita nunggu webinar selanjutnya, dan praktekin ya teman-teman ya. Saya juga langsung mau lanjut nih prakteknya buat beberapa akun lagi. Ibarat kata beternak akun ya teman-teman ya. Karena akun itu nanti aset ya. Baik gitu ya teman-teman ya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat melanjutkan ini lagi ya buat yang mau lanjut aktivitas. Dan ini ya, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam, dan ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.